Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di Kang U Misteri Channel. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah berada di sini ya, di lokasi yang konon katanya ini adalah cikal bakal Desa Karangsubung. Dan lebih lanjutnya akan saya pertanyakan dulu kepada sahabat kita, Kang Rahim. Assalamualaikum Kang Rahim. Kang Lili, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Rahim, ini gimana? Kita alhamdulillah ya setelah putar-putar ketemu dengan sebuah desa ya yang cikal bakal Desa Karangsubung. Dan alhamdulillah di sini ada sosok peninggalan makam dari zaman dahulu ya, buyut ya. Menurut Kang Rahim gimana Kang Rahim tentang ini penelusuran Kang Rahim? Ya, ini kalau sebenarnya tadi waktu saya datang bukan assalamualaikum itu ya, istilahnya di mana-mana kalau lupa itu tanah suci, termasuk ini tanah suci. Pas datang itu ternyata kosong. Pas dianya apa lagi ziarah. Mungkin karena sekarang udah masuk bulan Maulid ya. Iya. Maulid. Terus ada lagi tentang ini dari Kang Rahim. Kang Ramli, gimana ini kita alhamdulillah langkah kita menuju ke sini ya Kang Ramli ya, dan alhamdulillah ternyata benar ini adanya ya. Menurut Kang Ramli tentang ini gimana Kang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa Kang U Misteri Channel dimanapun berada ya. Kita di sini sedang berada di tepatnya orang sekitar bilangnya Dayeuh Leutik ya. Yang mana di sini menjadi cikal bakal daripada desa yang sekarang bernama Desa Karangsubung ya. Kalau menurut sejarah ya, di sini tuh salah beliau ini yang nampak makamnya dari sini tuh salah satu muridnya Syekh Siti Jenar ya, yang mana beliau ini seperguruan dengan Syekh Abdul Rohim, yaitu Syekh Sunan Pangeran Kejaksan, terus Syekh Abdul Rahman gitu, Pangeran Panjunan gitu. Nah di sini ibaratnya juga termasuk Sunan Kalijaga ya. Beliau seperguruan juga saat masih remaja ya ke Syekh Siti Jenar gitu. Nah pada saat itu Sunan Gunung Jati masih di Mesir ya, belum hijrah ke Cirebon gitu. Jadi memang ini orang menyebutnya makam Mbah Kliwon ya, makam Mbah Kliwon sini. Cuman tadi saya tawasul hadoroh sebentar, ini beliau nama aslinya Mubarok gitu ya, Syekh Mubarok ya, Syekh Mubarok gitu. Jadi setelah Syekh Siti Jenar meninggal, beliaunya ini di sini gitu, ibaratnya bermukim di sini gitu. Bahwa katanya dulu di sini ada sebuah kayak perkampungan Dayeuh Leutik, ada musola, ada ini. Iya. Kira-kira sebelah mana? Ya kalau yang mata batinnya terbuka ya, ini masih berdiri ya. Di sini tuh perkampungan, cuman penghuninya tidak ada penghuninya gitu. Sedang ke keraton Iya, Cirebon, ziarah. Sekarang mana ibaratnya memasuki bulan Maulud ya, lagi pada tidak berada di tempat gitu, sedang keluar gitu ya. Ini kalau bangunannya masih berdiri ya, masih berdiri dulu ini. Sekitar sini ini rumah-rumah ya, rumah-rumah zaman dulu lah gitu ya. Bambu dan atapnya ini masih ini ya gitu, belum genteng kayak sekarang gitu. Musolahnya juga sangat sederhana gitu. Jadi disinilah awal mulanya cerita asal usul dari Desa Karangsubung gitu. Berawal dari sini. Kita akan telusuri dari sini ada apa aja Kang Ramli. Boleh.
Kita kan kalau zikir Syekh Panjunan, Syekh Kejaksan diundang ya. Kali ini saya membuatkan Ini belum. pengen gitu. Makan. Ini makan juga. Ini ternyata banyak makam ya. Ini sini juga makam nih. Nah ini makam. Hampir. Kalau kita lihat. Hah? Pintu lagi. Gimana? Pintu. Pintu ya, ini kan ya, kalau pintu ini. Ini pintunya. Ini pintunya. Pemirsa, ini yang Pintu itu. yang tempat saya berdiri ini bukan makam ya. Bukan. Ini gundukan tanah ini bukan makam. Ini batu bata ya. Ya, ini kayak semacam apa ya? Kamu ini ya? Gerbang pintu. Itu bekas pendopo luar. Jadi bekas pendopo pintu masuk, tapi pintunya kalau ada di sini. Pintunya. Gapura pendopo mungkin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pemirsa, umumnya kalau untuk di kebun ya, pohon-pohon ini biasanya banyak makhluk halus seperti kuntilanak dan lainnya ya. Untuk di sini bersih ya. Untuk makhluk-makhluk setan belek seperti itu nggak ada di sini gitu ya. Jadi ini apa ya? Auranya positif gitu ya. Untuk makhluk-makhluk setan belek kayak gitu di sini nggak ada gitu. Benar itu. Karena kalau dilihat kayak Sunan Kalijaga itu masih kecil ya. Mungkin masih sekitar SMP kelas 1, kelas 2. Sementara dia ini Mbah Kliwon ini udah ini ya. Kalau sekarang sih SMP lah Ya. usia SMP Ya. itu Sunan Kalijaga masih ini. Nah, Ya. apa namanya Buyut Kliwon ini atau Syekh Mubarok ini ya udah dewasa ya. Udah dewasa ya, umur 2 ya 22 23 iya ya. 20 lebihan lah gitu. 22 23 betul. Kenapa dinamakan Mbah Kliwon ya? Karena tua gitu ya. Jadi setelah Syekh Jenar meninggal, dia kesini lebih memilih menyendiri gitu di sini bersama murid-murid di Syekh Jenar yang lain gitu. Tidak ikut berpolitik, tidak ikut menyebarkan Islam, tidak gitu. Hanya mereka bermukim di sini, komunitas itu gitu ya. Umumnya kalau kita masuk ke kebun gitu ya, atau hutan atau area yang banyak pohonnya gitu ya, biasanya banyak nyamuk yang kalau orang bilang nyamuk kebon gitu ya. Tapi di sini nyamuk tidak ada ya, nyamuk tidak ada gitu. Karena aura positif itu tadi gitu ya. Jadi nyamuk kebon pun tidak ada gitu. Biasanya kalau kita masuk ke komunitas kebon, area kebon gitu, apalagi tempat seperti ini ya, itu banyak nyamuk biasanya ya. Tapi ini alhamdulillah enggak ya. Jadi itulah barokahnya aura positif yang ada di sini gitu. Ikan gitu ya. Di sini
kontur tanah tidak rata ya di sini tuh. Ini tadinya berdiri bangunan ya, berdiri bangunan gitu. Kayak bekas pondasi gitu nih. Batanya mungkin dibata-bata dulu ya, untuk kita lihat yang rambut. Kalau ke kondisi ini pecahan batu ini lebar, mungkin ini panjang sepotongnya. Batu bata seperti ini adalah batu bata zaman dahulu ya. Pemirsa, kita ini lagi. Jadi di sini ada makam lagi. Mohon maaf. Nah, ini batu nisannya. Ini ada tulisannya Dewa. Pada zaman dahulu itu tulisannya seperti ini. Kalau dilihat kayak Sunan Kalijaga itu masih kecil ya. Mungkin masih sekitar SMP kelas 1, kelas 2. Sementara dia ini Mbah Kliwon ini udah ini ya. Kalau sekarang sih SMP lah, usia SMP ya. Itu Sunan Kalijaga masih ini. Iya. Apa namanya, Buyut Kliwon ini atau Syekh Mubarok ini ya udah dewasa ya. Udah dewasa ya, umur 22 23 iya, ya. 20 lebihan lah gitu. 22 23 betul. Kenapa dinamakan Mbah Kliwon ya? Karena tua gitu ya. Jadi setelah Syekh Jenar meninggal, dia kesini lebih memilih menyendiri gitu di sini bersama murid-murid di Syekh Jenar yang lain gitu. Tidak ikut berpolitik, tidak ikut menyebarkan Islam, tidak gitu. Hanya mereka bermukim di sini, komunitas itu gitu ya. Pemirsa ya, ada cerita lagi di sini ya. Pada saat zaman penjajahan Belanda dan Jepang gitu ya, para pejuang ini di saat perang gerilya, kalau lagi dikejar-kejar sama penjajah, baik itu Belanda ataupun Jepang, mereka ini pada bersembunyi di sini gitu. Dan entah mengapa pada saat mereka bersembunyi di sini, itu penjajah mau datang ke sini pun malas gitu. Jadi mereka di sini aman gitu untuk berlindung gitu. Begitu pemirsa ya. Ya pemirsa ya, mungkin untuk penelusuran ini kita cukupkan di sini dulu ya. Nanti kalau ada informasi tambahan kita akan tambahkan lagi tentang asal usul daripada Desa Karangsubung ini gitu ya. Jangan lupa panteng terus Kanggo Misteri Channel. Jangan lupa subscribe ya, dan share, like, and comment, kirim di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.